warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Budi Santoso, channelnya Solution dan Religi. Nah, di konten kali ini kembali saya akan mereview, yakni merakit elevator ya. Merakit elevator dengan bahan yang sederhana, dalam hal ini tanpa gearbox. Karena saya mengevaluasi dari video tutorial saya sebelumnya, dan saya review lagi dengan harapan gambar yang dihasilkan nanti lebih tajam dan videonya nanti lebih berkualitas. Tonton terus tutorial ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ya, ini adalah penampakannya. Kita mulai dulu dari bak ya. Kita ambil untuk ukuran dimensinya. Baknya ukurannya segini, sekitar ini 80 kali 80 ya. Kedalamannya sekitar 50. Dan ini dari tanah normal ya, ini masuk sekitar 20 cm untuk mengimbangi posisi bucket ini, karena ini bucket itu dari posisi tanah normal ini kan turun sekitar 80 cm ini kan. Ini untuk mengimbangi aja ini. Misalnya teman-teman ini buatnya ini baknya ini kedalaman cuma 30, ya mungkin dinaikkan lagi, nggak perlu digali ke dalam, ya kan. Untuk bahannya ini saya menggunakan galvalum ya, galvalum, dan ini pakai siku 3,5, karena ini nggak terlalu ini terserah teman-teman mau pakai bahannya apa, ya kan. Ini posisi pintunya. Ini pintu untuk membuka supaya gabahnya masuk ke dalam bucket yang ada di bawah itu. Ini adalah komponen selanjutnya untuk istilahnya membuat elevator ini sukses tidaknya atau bagus tidaknya sebuah elevator. Pertama yang menentukan ini adalah ini ya teman-teman ya, ini menentukan besaran poli. Karena poli ini kan saya nggak menggunakan nggak menggunakan gearbox. Tapi dengan poli-poli ini sistem kerjanya sama dengan gearbox, ya kan? Ini berarti kita harus hitung untuk kalau bisa mendekati untuk RPM-nya itu mendekati ukuran gearbox. Kita akan hitung ya. Ini besaran polinya ini 16. Ini berapa ini? Ini 16 in. Satuan inci ya. Terus ini 5. Ini kalau kita bagi, berarti 16 dibagi 5. Angka yang paling mendekati tanpa koma-koma itu berarti 3. Kan ketemunya sekitar 3,2 kan. Ini berarti maksudnya ini udah ketemu 3. Ini kalau berputar 3 kali, ini baru berputar 1 kali. Ini kan anggaplah penggerak dari elevator ini kan sambil kan dari ini mesin pecah kulit ini ya kan. Ini kan tadinya ada kipas fan belnya ada 2. Karena untuk menggerakkan blower di dalam itu saya cuma hanya pakai satu saya pakai untuk menggerakkan elevator ini. Ini kita lanjut lagi. Ini udah ketemu 3. Ini besar, saya kecilkan lagi nih. Ini 16, ini berapa ini yang kecil ini? Ini anggaplah paling sekitar 3 ini nih ya, nggak usah ke sana. Terus berarti kalau 16 dibagi 3, angkanya paling mendekati ini 5, ya kan? Berarti 5 ditambah 3 udah 8. Nah, dari kecil ini
Di bawah itu nanti saya besarkan lagi tuh di bawah sana tuh. Nanti kita akan review juga. Itu berarti itu besar, masuk kecil lagi. Anggaplah ketemu angka 5, ya kan? Angka 3 lah ya. Nanti kita review juga. Berarti kalau kita tambahkan, ini kalau 16 dibagi bagi berapa ini tadi? Bagi 5, ini udah 3. Terus ini 5, terus di bawah tadi ada 3. Berarti udah 11. Ya, maksudnya begini. Untuk karena gini ya, untuk RPM elevator ini nggak boleh disamakan sama dengan RPM penggeraknya. Karena ini udah ketemu 1 banding 11. Ini RPM ini yang di sini sama-sama RPM yang untuk penggerak dieselnya. Nah, berarti ini udah 1 banding 11. Kalau dieselnya berputar 11 kali, berarti ini baru berputar 1 kali. Ya. Nah, bisa dipahami ya. Ini kan karena untuk apa itu? Untuk RPM untuk elevator ini nggak boleh terlalu kencang, ya kan? Ini udah mendekati mungkin sama lah sama gearbox kan. Kalau gearbox itu kan selisihnya itu beda bisa beda 1 banding 10, bisa beda 1 banding 15 sama penggeraknya tergantung besar kecilnya poli yang dipakai. Ya kan, code-nya ini yang menyatu dengan casingnya ini, yang menyatu dengan casing ini dari bekas roller ya, roller saya yang udah habis saya gunakan untuk poli tengah ini sama, ini menggunakan ini asnya ini setengah in, terus ini lakar duduk 2 ukuran setengah juga kanan kiri, di bawah pun begitu. Nah ya, itu di bawah seperti itu juga persis. Tapi nggak nampak ya, posisi ada di bawah masalahnya. Itu masuk ke dalam tanah sekitar dari tanah normalnya, dari lantainya itu sekitar 80 cm. Ya. Oke. Coba kita hitung ini. Berapa besarnya ini. Nah, ini polinya seperti ini. Ini berapa ini? 6 in kali sekitar 7,5 in ini ya. Ini roller bekas yang udah habis, nggak saya pakai lagi, saya gunakan untuk menggerakkan ini lendang, untuk menggerakkan apa ini paket-paketnya itu. Ini sama ya, atas sama bawah ukurannya yang tadi. Dan untuk membuat elevator ini bagus tidaknya membuat elevator ini tergantung dari paket-paket ini juga ya. Nah, coba kita ukur. Ini jaraknya sekitar 16-17. Ini sebenarnya ini variasi ya, ada yang 16, ada 17, bahkan ada yang 14 gitu kan. Masalahnya ini saya bagi untuk pas ketemu di sambungan fan belnya. Ya, ini lebarnya ini 18 cm. Ini 15, kedalamannya ini 11. Dan kedalamannya ini pun ini sebenarnya ada yang 10, ada yang 11, bahkan ada yang 12. Seperti ini nih. Nah, ini 12 ini. Ya kan? Nah, satu yang perlu diperhatikan untuk membuat bucket ini kan, sebentar dulu ya. Ini dulu kan saya buat dari apa ini galvalum, galvalum saya ganti dengan bahan ini ya, jerigen minyak goreng itu kan. Karena kalau pakai galvalum, ini masalahnya sering apa ya, kadang-kala ini kan macet di bawah itu, tarung sama casing yang samping ini ya, ini lari nih, fan bel ini lari kadang-kadang ini kan. Karena kalau pakai galvalum itu kalau pas lagi serep ini sering rusak loh di bautnya ini. Maka saya ganti ini pakai jerigen bekas ini. Nah, satu yang penting ini untuk pas motongnya ini nggak boleh siku ya. Ini kalau sikunya nih di sini nih. Nah, ini siku nih, di posisi siku sini. Kalau posisi seperti ini
ini nanti tampungan gabahnya yang masuk di sini ini nanti sedikit. Nah, ini saya sobek, ya kan? Saya potong, saya masukkan lagi kemari lalu diikat. Ikatnya terserah. Ini ada yang pakai ripat, ada yang pakai kawat, ya kan? Ini ya, dari tulangannya ini. Ini kan tulangannya ini pakai siku 3,5. Ini kan, ini lebarnya. Ini 20 cm. Terus ini 20 cm. 27 ya, ini 27 cm, ini 20. Ini posisinya ini enggak vertikal ya, ini agak miring, ini miring sekitar 45 derajat ini. Kemiringan 45 derajat. Sehingga kalau posisi seperti ini siku seperti ini kan. Posisi bagiannya siku. Nanti tampungan ini sedikit. Apalagi kini sampai kalau membuat elevatornya itu vertikal ya. Ini harus lebih ke dalam lagi, ya kan? Kalau ini siku, ini nanti gaba-gaba yang masuk ini pada tumpah nanti. Intinya kalau ini lebih tegak lurus, vertikal. Ini harus membentuk segitiga betul ini. Ya. Ya cari amannya yang paling aman. Ini kalau bentuk bucketnya ini kalau buat sendiri, maksudnya bukan beli dari pabrikan ya. Ini membentuk segitiga. Ini kan. Untuk panjangnya variabel aja lah ini. Ini 10 boleh, 12 boleh, 13 boleh ya kan. Terus untuk jaraknya ini pun variasi aja lah. Paling simpel, paling enak gimana. Ya kan. Ini terus saya menggunakan lendang ini. Lendangnya untuk menggerakkan bucket-bucketnya ini ukuran 7 cm. Ya kan. Ini terus ini panjang casingnya ini dari atas sampai ke bawah itu sekitar 3 meter kemarin itu. Ya 3 meter, ini masalahnya ini cuma saya Nah, untuk mengikat bucket-bucket ini sama lendangnya ini saya gunakan, ini kan ada baut itu. Nah, ada baut ini. Bautnya itu macam payung. Ini saya kasih 2 biji, masing-masing 2 ya, buat 10-an ini. Maksudnya itu bukan seperti baut-baut biasa itu ya. Ini bautnya macam payung, ini bisa masuk ke dalam ini. Sehingga nanti nggak timbul kemari. Saya pasang juga ini dari tampungan setelah itu gabah nanti kan ditarik ya. Dari bawah itu ditarik ke atas, nanti masuk kemari ini. Untuk mengantisipasi itu gabah itu ada yang muncrat atau lari ke belakang lagi dari atas itu kan. Ya kan? Ini saya kasih lagi casing bawah ini jadi galvalum, saya tekuk ya. Untuk lebarnya ini menyesuaikan sama lebar bodinya berapa ini, bisa 30, bisa 40. Pokoknya intinya cara kerjanya ini untuk mengantisipasi ini gabah ini kalau ada yang jatuh kemarin nanti turun lagi nanti secara terus menerus lagi ditarik ke atas ya kan, sehingga pun satu pun istilahnya nggak ada gabah yang tertinggal di bawah, nggak ada gabah yang terbuang, semua pasti nanti masuk ke atas ya kan. Terus ini depan pun saya kasih casing juga ya kan. Ini seperti helm, ini maksudnya kan kalau ada yang lari ke atas ke depan ini nanti kehalang oleh casing ini ya, seperti helm ini. Nah tuh itu saya buat tanggal 20 bulan 4 2017 kemarin ini. Kemarin ini adalah pengaman ya. Ini kan ada papan ini saya tutup di atas supaya ini setelah gabah itu masuk ke bucket-bucket ini ada yang muncrat ke atas, itu kehalang oleh casing papan ini. Nah terus ini adalah casing bawah yang seperti helm juga ya di atas tadi kan. Ya kan? Ini saya buat dari plat, untuk bawahnya sana saya buat dari plat. Karena kenapa ya? Karena untuk servis itu di bawah ini kalau pakai seng ini kan nggak awet ya. Karena untuk servis di bagian bawah itu sangat susah, tempatnya kan sempit seperti ini. Nah, ini menggunakan plat sekitar setengah mili lah kalau nggak salah itu. Lalu dilas membentuk helm seperti yang di atas tadi. Fungsinya ini
gabah setelah jatuh itu kanan kiri depan belakang ini kehalang oleh casing ini, sehingga nggak ada yang lari kemana-mana kan, tetap lagi ujung-ujungnya masuk 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 ke dalam, lalu ketarik sama baget-baget ini. Nah, ini poli penggeraknya. Ini poli penggerakan posisi di bawah nggak di atas kan. Ya kalau teman-teman ini posisi mau di atas, sebenarnya yang paling yang praktis sebenarnya di atas. Tapi kenapa saya apa ya? Ini saya taruh di bawah ini. Kemarin coba-coba karena ya akhirnya nggak ada kendala, akhirnya saya permanenkan di bawah ini, nggak saya pindah ke atas. Ini polinya sama, ya kan? Sama ukuran 36. Atasnya nanti kecil, ya kan? Intinya untuk penentukan poli ini kan dari penggeraknya itu nanti kan kecil masuk besar, ya kecil lagi masuk besar ini, baru nanti disalurkan ke poli yang untuk menggerakkan baket-baket di dalam nih, yang ukuran berapa, sekitar 7 in tadi, pakai rollnya di dalam ini. Oke, intinya untuk membuat ini ya, menentukan poli-poli ini sebenarnya paling penting ini poli ini, karena ini pengganti dari gearbox ya. Pokoknya itu dari pertama itu kecil, dari penggerak kecil, terus besar, kecil, besar, kecil, besar gitu kan, mainnya seperti itu. Kalau ini nggak kurang dari 16 inci, lebih besar lebih bagus. Nanti RPM-nya itu maksudnya ini bisa mendekati bahkan lebih lambat dari gearbox ini. Tur bahannya lebih murah. Nih tengok nih, bahannya cuma dari apa ya? Bukan barang bekas lah ya. Kalau ya mungkin terlalu naik kalau dibilang barang bekas. Ini dari poli sepeda ini. Yang sebelah tadi pun poli sepeda. Intinya saya memanfaatkan barang yang ada supaya tidak terbuang. Saya manfaatkan dan jadinya seperti ini nih. Jadi teknologi tepat guna elevator tanpa gearbox. Ya, semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman, Mas Bro, dan siapa saja yang membuka channel ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf karena saya sendiri ya masih tak belajar ya. Kita sama-sama belajar mencari ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.